Di zaman ini, apa sih faktor penting untuk berkomunikasi? Yang pastinya adalah bahasa. Bahasa adalah kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Adapun istilah linguistik, pasti kalian sudah mendengar apa itu linguistik. Dan linguistik di sini adalah ilmu bahasa, ilmu yang mempelajari bahasa. Di sini kita akan membahas atau menjelaskan tentang salah satu pakar atau profesor dari linguistik, yaitu Avram Noam Chomsky. Sebelum kita lanjut ke pembahasan atau penjelasan, izinkan saya untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih Avram Noam Chomsky? Avram Noam Chomsky lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1928. Ia dibesarkan di tengah keluarga yang berlatar belakang pendidikan tinggi dari pasangan Dr. William Zeff Chomsky dan Elsie Simonovsky. Ia merupakan seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts atau MIT dan murid dari Z.S. Harris. Nah, salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Ia terkenal dengan bukunya yang berjudul Syntactic Structure yang terbit pada tahun 1957. Kemudian teori tersebut ia kembangkan dalam bukunya yang kedua, yaitu Aspect of the Theory of Syntax yang terbit pada 1965. Kontribusi awal Noam Chomsky di bidang linguistik yaitu memulihkan tata bahasa di sekolah lamanya. Karena hanya dengan tata bahasa, teori yang hilang dari linguistik pasca Amerika Perang dapat disediakan kembali. Cara ini menunjukkan pengakuan bahwa dalam linguistik harus merenungkan keteraturan bahasa dan keyakinan bahwa kegiatan ini dapat menjadi semacam ilmu alami. Yang kedua adalah mengidentifikasi kalimat yang mengikuti aturan tata bahasa sebagai bahasa. Linguistik biasanya terlihat terlalu teknis bagi orang luar. Chomsky, meskipun dia telah memperkenalkan terminologi spesialisnya sendiri yang tanpa menggunakan kekomplekan istilah-istilah terkenal seperti kata kerja, kata benda, kata dan menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana tentang tata bahasa kalimat. Keterikatannya pada tata bahasa tradisional sangat berbeda dengan tekad Carroll, yang mana melihat semua fenomena linguistik dengan pikiran terbuka, dan Chomsky mampu menghindari dilema konsekuensi Carroll karena tidak memiliki dasar untuk mengetahui apa itu bahasa dan apa yang bukan bahasa. Karena Chomsky dapat mengidentifikasi kalimat yang mengikuti aturan tata bahasa sebagai bahasa. Nah, yang ketiga adalah mengikuti perkembangan argumennya tentang tata bahasa dalam pernyataan publik. Lengkapnya yang pertama adalah struktur sintaksis. Yang selanjutnya adalah membedakan tata bahasa ke dalam 3 jenis. Di sini kami hanya menjelaskan salah satu dari ketiga jenis tata bahasa. Yang pertama adalah aplikasi finite state Markov process. Misalkan kita memiliki mesin yang dapat berada di salah satu dari sejumlah keadaan internal yang berbeda, dan anggaplah bahwa mesin ini beralih dari satu keadaan lain dengan menghasilkan simbol tertentu. Bahasa apapun yang dapat diproduksi oleh mesin semacam ini biasanya kita sebut sebagai bahasa negara. Dan kami menyebut mesin itu sendiri sebagai tata bahasa negara terbatas. Contoh pertama Chomsky adalah tata bahasa yang hanya menghasilkan 2 kalimat, ya. The plus man plus comes. The plus man plus come. Teori linguistik muncul dari 2 orientasi yang berbeda dengan akar yang tertanam di dalam abad ini. Pertama-tama harus diakui bahwa ada 2 orientasi berbeda dengan akar yang
tertanam jauh pada abad ini. Orientasi pertama mengasumsikan bahwa analisis linguistik harus dilakukan dalam upaya menemukan dan menjelaskan hubungan antara suara dan makna, antara bentuk luar dan bentuk dalam. Orientasi ini dianggap sebagai orientasi mediasional untuk menekankan bahwa bahasa dalam pandangan ini adalah suatu yang menengahi antara dua jenis fenomena yang berbeda, dikutip dari Geoffrey John A. 1995 Part 7. Sedangkan orientasi kedua menganggap bahwa tugas utama linguis atau ahli bahasa adalah menjelaskan pola dan menyampaikan elemen formal bahasa. Asumsi penting dari orientasi ini adalah bahwa ada struktur formal pada bahasa yang dapat dijelaskan dengan istilahnya. Orientasi ini disebut sebagai orientasi penyampaian. Dengan menekankan pentingnya fitur-fitur distribusi studi bahasa, pada pandangan ini, linguistik berlanjut dalam istilah sistem tingkat representasi. Alih-alih menyatakan struktur fenomik kalimat secara langsung, ekstensi ahli bahasa menyiapkan bahwa elemen level yang lebih tinggi seperti morfem dan menyatakan secara terpisah struktur morfemik kalimat dan struktur fonemik morfem. Dapat dengan mudah dilihat bahwa file deskripsi gabungan dari dua tingkat ini akan jauh lebih sederhana daripada deskripsi langsung dari struktur fenomik kalimat. Morfem ialah suatu satuan gramatikal yang mempunyai arti teknik penganalisaan bahasa ke dalam formen, termasuk deskripsi mengenai bentuk dan susunannya. Istilah ini digunakan di kajian sinkronis, aspek kesejarahan mengenai pembentukan kata yang tercakup di bidang morfologi. Fenomi adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna, sedangkan fenom adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fusional, artinya memiliki fungsi untuk membedakan makna. Dikutip dari Geoffrey John A. 1995 Part 7. Baiklah, saya Afrah Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori linguistik daripada Noam Chomsky dan juga pandangan beliau tentang dunia linguistik. Ada dua jenis teori dari Noam Chomsky yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu teori generatif teori generatif transformasi dari Chomsky. Pencetus teori generatif ini adalah Noam Chomsky, seorang linguis Amerika yang dengan teori tata bahasa generatif transformasinya dianggap telah membuat satu sejarah baru dalam psikolinguistik. Dalam sejarah pertumbuhannya, teori Chomsky ini dapat terbagi atas 4, yaitu yang pertama, fase generatif transformasi klasik yang bertumbuh pada buku Syntactic Structure antara tahun 1957 sampai 1964. Yang kedua yaitu teori standar yang bertumbuh pada buku Aspect of the Theory of Sintakantara pada tahun 1965 sampai 1966. Lalu yang ketiga ada fase teori standar yang dikembangkan lagi atau yang diperluas lagi pada tahun 1967 sampai 1972. Lalu yang keempat ada fase sesudah teori standar yang diperluas antara tahun 1973 sampai kini. Seperti teori penguasaan dan ikatan, government dan binding teori. Teori generatif transformasi yang diletakkan oleh Chomsky adalah teori linguistik modern paling menonjol yang mencerminkan kemampuan akal membicarakan masalah-masalah kebahasaan dan pemerolehannya serta hubungan dengan akal dan pengetahuan manusia. Chomsky berdasarkan teorinya ini atas dasar asumsi bahwa bahasa menjadi bagian dari komponen manusia dan produk khas akal manusia Menurutnya, manusia memiliki kemampuan berpikir dalam mengungkapkan hal-hal yang ingin dilakukan dalam bentuk ungkapan berupa bahasa.
Dilihat dari segi semantik, tata bahasa suatu bahasa adalah satu sistem rumus atau kaidah yang menyatakan persamaan atau keterkaitan antara bunyi bahasa dan makna bahasa dalam bahasa itu sendiri. Dilihat dari segi daya kreativitas, tata bahasa adalah sebuah alat perancang yang khusus menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal yang jumlahnya tidak terbatas dan menjelaskan struktur setiap kalimat itu. Alat perancang inilah yang diberi nama tata bahasa generatif Noam Chomsky. Hubungan antara struktur dalam bahasa dan struktur luar bahasa menentukan makna suatu kalimat. Hubungan kedua struktur ini dinamakan transformasi. Karena itulah tata bahasa versi teori ini dinamakan teori transformasi atau transformational grammar. Apa maksudnya? Tata bahasa transformasi ini adalah proses produksi kalimat melalui perantaraan kaidah-kaidah transformasi atau transformational rule, yakni mengalihkan struktur dalam bahasa kepada struktur luar bahasa. Kemudian struktur luar bahasa tersebut dianalisis. Teori yang kedua adalah teori genetik kognitif Chomsky. Teori ini digolongkan ke dalam kelompok teori kognitif karena teori ini menekankan pada otak, yaitu akal dan mental, sebagai landasan dalam proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Bagi Chomsky, kemampuan bahasa pada diri manusia bukanlah produk settingan alam, melainkan lebih merupakan potensi bawaan sejak lahir. Teori linguistik Chomsky itu terlihat lebih humanis daripada teori behavioris, yaitu yang menganggap bahwa manusia dianggap sebagai patung yang diukir oleh sang arsitek bernama lingkungan. Sedangkan teori genetik kognitif ini didasarkan pada satu hipotesis yang disebut hipotesis nurani atau the innateness hypothesis. Hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia telah dilengkapi dengan struktur bahasa universal dan apa yang disebut language acquisition device atau LAD, atau yang berarti piranti pemerolehan bahasa. Untuk lebih memperkuat teorinya atau hipotesisnya, Chomsky mengajukan hal-hal berikut. 1. Proses-proses pemerolehan bahasa pada semua kanak-kanak boleh dikatakan sama. Yang kedua, proses pemerolehan bahasa tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Maksudnya, anak dengan IQ-nya rendah juga memperoleh bahasa pada waktu dan cara yang hampir sama. Dan yang ketiga, proses pemerolehan bahasa juga tidak dipengaruhi oleh motivasi dan emosi kanak-kanak. Dan berikut beberapa karya dari Noam Chomsky yang terkenal terutama di Indonesia. Silakan bisa dibaca.